Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami, yaitu analisis pada perusahaan Grab. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Aldi Rivaldi dengan NPM 2031176, Anisya Putri Nadia dengan NPM 2031063, Majia Jelika Ayana dengan PM 2031131, Siva Nur Islami dengan PM 2031183, Adovanda Hafla Setiawan dengan PM 1831057, dan saya sendiri Kenny Wilson dengan PM 2031168. Nah, yang pertama saya akan jelaskan apa itu Grab. Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek atau Grab Bike, mobil atau Grab Car, taksi atau Grab Taksi, kurir atau Grab Express, pesan antar makan atau Grab Food, dan carpooling atau Grab Hitch Car. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya pengukuran kinerja balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini objektifnya meningkatkan pertumbuhan keuangan. Measuresnya itu laporan keuangan. Targetnya meningkatkan target keuangan 45%. Inisiatifnya penawaran diskon. Dengan adanya penawaran diskon dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan pada saat pemerintah rendah. Karena semakin banyak orang yang menikmati perjalanan diskon, ekonomi meningkat dengan semakin banyak orang yang menggunakan layanan diskon ini. Yang kedua ada perspektif pelanggan, yaitu objektifnya itu mendorong kepuasan pelanggan. Measuresnya ulasan positif dari karyawan. Target meningkatkan pelanggan GrabBike 60%. Inisiatifnya menambah fitur baru untuk keamanan pengemudi, seperti fitur pusat keselamatan terbaru, di mana semua penumpang sekarang dapat mengakses beberapa fitur keselamatan dalam satu ketukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Majia. Perkenalkan, nama saya Mazia Zalikayana, NPM 2311131. Di sini saya akan melanjutkan kembali pengukuran kinerja balance scorecard pada perusahaan Grab. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk perspektif proses internalnya yaitu objektif memperluas jaringan pengemudi, measures-nya itu akuisisi pengemudi, targets-nya yaitu memperluas jaringan pengemudi sebesar 57%, inisiatifnya yaitu memperluas wilayah layanan pengemudi, dan yang terakhir untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, objektifnya yaitu menghasilkan tenaga kerja yang terampil, measures-nya yaitu tingkat kelulusan karyawan dalam pelatihan, targets-nya yaitu menghasilkan tenaga kerja yang terampil sebesar 60%, dan inisiatifnya yaitu pelatihan tatap muka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Nama saya Aldi Rivaldi Saputra, NPM 2031176. Di sini saya akan menjelaskan Key Performance Indicator atau KPI dari perusahaan Grab. Pertama dari sisi finansial, ada strategic objectives-nya yaitu pertumbuhan keuntungan. Key Performance Indicator-nya atau KPI-nya itu persen net profit. Targetnya itu 45%, dan juga penjualan dengan KPI persen, targetnya itu 20%. Selanjutnya pertumbuhan pelanggan, KPI-nya persen berbentuk saham berbentuk persen, targetnya 90%. Selanjutnya di sisi customers, strategic objectives-nya itu mendorong kepuasan pelanggan, KPI-nya berbentuk persen, ulasan positif dari pelanggan, targetnya 60%, dan juga keluhan pelanggan berbentuk persen, targetnya itu 10%. Meningkatkan profitabilitas pelanggan, KPI-nya berbentuk persen dengan jumlah
transaksi pertumbuhan targetnya 10%. Selanjutnya ada internal proses. Strategic objektifnya ada 4. Yang pertama, penawaran produk terbaik, KPI-nya berbentuk persen dengan skor promotor bersih, targetnya itu 75%. Yang kedua, meningkatkan operasi internal, KPI-nya berbentuk persen dengan tingkat kelulusan audit internal, targetnya 65%. Yang ketiga, menarik pelanggan di pasar-pasar baru, KPI-nya berbentuk persen dengan akuisisi pelanggan dengan target 40%. Yang keempat, ada perluas jaringan pengemudi, KPI-nya berbentuk persen dengan akuisisi pengemudi dengan target 57%. Dan juga ada satu lagi, KPI-nya berbentuk persen dengan penonaktifkan pengemudi, targetnya itu 10%. Yang terakhir ada learning and growth. Strategic objektifnya itu ada 1, menghasilkan tenaga kerja yang terampil, KPI-nya berbentuk persen, ada 3 KPI-nya itu. Yang pertama berbentuk persen dengan tingkat kelulusan karyawan dalam pelatihan, targetnya 60%. Yang kedua berbentuk persen dengan promosi karyawan dengan target 35%. Yang ketiga ada berbentuk dengan persen juga dengan ingatan karyawan dengan target 40%. Sekian penjelasan KPI dari perusahaan Grab. Terima kasih. Saya dengan Aldo Vandah Plastiawan, NPM 1831057. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT perusahaan. Analisis SWOT memiliki 4 faktor, yaitu strike, memesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Bukan hanya jasa transportasi yang untuk berpindah dari lokasi ke lokasi lain, namun pengguna dapat memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Juga dapat mengirimkan barang atau paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman. Dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan didapatkan cukup lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel, memberikan investasi atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesan jam-jam sibuk yang ditentukan oleh Grab. Selanjutnya, weakness. Masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab karena mereka menganggap driver yang akan mengantarkan ke mereka satu tempat merupakan orang lain yang tidak mereka kenal sama dengan sekali usul-usulnya. Jika ojek pangkalan biasanya adalah penduduk sekitar yang sudah diketahui dan dikenal sebelumnya. Beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab. Selanjutnya, opportunity, memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan tarif hidup menjadi lebih baik dengan bergabung dengan jadi mitra Grab. Dengan program Grab Loyalty Reward yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan memiliki loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit. Selain diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, juga diuntungkan dalam bentuk poin yang ditukar untuk mendapatkan diskon di merchant yang bekerjasama dengan Grab. Treats, Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan salah satunya di Indonesia. Pesaing yang terjadi sangat begitu ketat antara Grab dengan penyedia layanan transportasi lainnya. Munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia menawarkan kelebihan masing-masing, membuat Grab harus bekerja keras guna menjaga eksistensi Grab di Indonesia. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk bagian pemecahan solusi. Yang pertama itu solusi dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab yang membuat masyarakat khawatir dalam menggunakan layanan Grab ini. Grab memiliki fitur keselamatan terbaru di mana semua penumpang sekarang dapat mengakses beberapa fitur keselamatan dalam satu ketukan saja, seperti Show My Ride, itu fitur opsi mengakses GPS kepada orang terdekat, lalu ada Report Safety Issue, yaitu fitur untuk penumpang melaporkan masalah keselamatan, dan emergency assistant, yaitu fitur penumpang dapat meminta bantuan dari tim response incident Grab 24 jam. Lalu yang kedua itu program Loyalty Rewards yang dimiliki Grab harus menjadi ciri khas dari Grab. Pada pulang Grab, maka tetap mempertahankan strategi Grab Loyalty Rewards. Selain program tersebut, menjalankan perjalanan menggunakan Grab juga mendapatkan bonus dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk
untuk mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerjasama dengan Grab. Pada peluang Grab, maka tetap mempertahankan strategi-strategi tersebut di mana hasil analisis mengetahui bahwa strategi dengan program loyalty rewards dan diskon menjadi poin yang besar dan mampu menjadi kekuatan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu Grab harus memikirkan mengenai pesaing, karena semakin banyak pesaing maka Grab harus selalu berinovasi dan mempunyai strategi dalam menjalankan bisnis jasanya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah Grab harus terus menggandeng banyak merchant dan memperluas jaringan agar menjadi platform layanan on demand yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurislami dengan NPM 2031183. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis pada perusahaan Grab. Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura. Grab merupakan aplikasi yang menyediakan layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Peluang dari perusahaan Grab adalah harus tetap mempertahankan strategi-strategi tersebut dikarenakan dari hasil analisis diketahui bahwa strategi dengan program Grab Loyalty Rewards dan poin diskon menjadi poin yang besar dan mampu menjadi kekuatan perusahaan. Karena semakin banyak pesaing, maka Grab harus selalu berinovasi dan mempunyai strategi dalam menjalankan bisnis jasanya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah Grab harus terus menggandeng banyak merchant dan memperluas jaringan agar menjadi platform layanan on-demand yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 tentang analisis pada perusahaan Grab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.